mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Gempar! Serang! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Hebat sekali keberanianmu. Siapa namamu? Dan apa tujuanmu memasuki kawasan alas dadapan ini? Aku, Mawar Biru. Aku hanya lewat saja di alas dadapan ini. Apa maksudmu mengacau aku dan Kipawon Gapit? Si gendut tua itu pernah membantu Jaka Badak membinasakan Ratu Sangrang. Aku penerusnya. Ki Pegatsuro, apakah tujuanmu juga mencari Mutiara Alas Purwo? Betul, di mana tempatnya? Mutiara Alas Purwo sudah ada padaku. Pantas sombong sekali dirimu. Awas. Serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Naskah ditulis dan diolah oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode kelima dengan judul Mutiara Alas Purwo. Dalam seri yang ke-19 ini didukung oleh para pemain Ana Sambayon sebagai Nibira, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Wenda Lubis sebagai Wonggani, Edi Dosa sebagai Ki Haji Kunir, Lili Nur Indasari sebagai Kupu Merah, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Nibirah yang telah mengenakan baju kependekaran berdiri di pendopo. Pandangan menatap jauh ke arah jalan yang menuju tempatnya. Anaknya Mawar Biru mendampingi berdiri di sampingnya. Apakah kita Jikunir akan datang hari ini, Mawar Biru? Aku belum bisa memastikan, Bu. Katanya sih mau datang. Kalau dia tidak datang, dia memang pembohong besar dan tidak usah dipercaya lagi. Coret namanya dari kalangan kerabat kita. Iya, Bu. Itu Kakang Wonggani datang. Waduh. Hebat. Ibu dan anak sama-sama gagah. Ada musuh dari mana, Bu? Kang Wonggani dari mana? 1 hari tidak pulang. Biasa, Mawar Biru. Aku harus mencari pengalaman baru di pedukuhan ini. Pengalaman apa? Mencari kekasih atau bagaimana? Tanyakan pada ibu kalau aku punya kekasih-kekasih baru setiap minggu.
Aku memberikan pengarahan pada penyawah yang mengerjakan sawah-sawah kita. Kipauan Gapit gimana? Sedang ngobrol dengan penyawah. Dia masih betah di kalangan penyawah. Dia pintar dongeng. Disukai orang-orang di sana. Pulang bukannya bawa oleh-oleh, tidak ingat yang di rumah. Kang Munggani tidak bisa menangkap burung blekok atau bangok di sawah ya? Nanti aku bawakan lagi oleh-oleh yang jarang dipunyai oleh penduduk. Wah, aku senang sekali. Apa itu, Kang? Madu hutan? Wah, bukan. Manusia kera alas purwo. Dagel. Kupikir beneran. Anakku Wonggani, menurut cerita adikmu, Kita Ji Kunir akan datang. Kita adakan penyambutan. Kita Ji Kunir? Apa maunya datang kemari? Bu, waspada Bu. Mawar biru. Wonggani yang telah tahu kelicikan Kita Ji Kunir terus mengatur siasat untuk menyambut kedatangannya. Juga pedangnya diperiksa ketajamannya dengan beberapa kali menebas pepohonan. Waduh, kamu merusak tanaman ibu, Wonggani. Maaf. Duh. Maaf Bu, aku lupa. Gampang Bu, nanti akan tumbuh lagi. Malahan bagus. Nih lihat Bu, pohon-pohon kembang itu seperti dicukur rata. Wah, apanya bagus, jadi seperti burung terindil. Biar saja. Kakangmu harus ganti merawatnya selama sebulan untuk memulihkan tanaman itu. Wah, hukumannya berat toh. Aku tidak mengira sebelumnya. Lah, kamu sendiri kalau rambutmu dipotong sembarangan, ya tidak suka toh. Yang kurang pantas, cukuran aneh dan segala macam gerutumu itu. Iya Bu. Bu, aku ada maksud penting dengan Ibu. Mau melamar? Atau langsung ngunduh mantu? Aduh, Apa? bukan itu Bu. Ibu tentu tahu, semua orang berbondong-bondong mengadu nasib mencari mutiara alas purwo. Nah, aku bermaksud mau berangkat Bu. Kang, apa sudah ada kepastian tentang mutiara alas purwo itu? Jangan-jangan cuma desas-desus saja. Maklum saja, sekarang semua orang sedang jor-joran, cari derajat tinggi dan kejayaan. Adikmu benar kata-katanya, Wonggani. Mutiara alas purwo cuma kabar kosong. Wah, Ibu tidak percaya? Mbah Tawul, dukun terkenal di pedukuhan ini, pernah ketemu dalam impiannya. Mutiara alas purwo itu memang ada, Bu. Bentuknya seperti telur ayam, putih bersih dan bersinar terang kalau terkena cahaya. Mbah Tawul juga sudah mengatakan padaku, Bu, letak mutiara alas purwo itu. Alah, Mbah Tawul dukun gemblung dipercaya. Dia itu cuma cari untung saja dari penduduk. Waduh. Kamu tahu apa alas purwo itu, Wonggani? Iya, Bu. Hutan lebat dan banyak rawa-rawa yang tersamar seperti tegalan. Dan manusia keranya yang buas. Nah, kalau kamu sudah tahu, urungkan saja niat edanmu itu. Kamu hanya mengantar nyawa saja. Bu, ini kesempatan kita untuk membangun kembali segala kejayaan yang pernah kita miliki, Bu. Aku siap mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan mutiara alas purwo. Aku pasti menemukannya, Bu. Aku yakin sekali mutiara alas purwo memang ada. Wonggani, Nibirah tertegun akan tekad anak tirinya untuk mencari mutiara alas purwo. Mau melarang, Nibirah juga tak bisa. Bakalan tidak akan mampu mencegah Wonggani kalau sudah punya kemauan. Ibu juga senang kalau kamu berhasil mendapatkan mutiara alas purwo. Tapi ingat juga, Wonggani, bukan hanya kamu yang akan pergi ke alas purwo. Segala kekuatan akan bentrok di sana. Apa kamu mampu menandingi tokoh-tokoh sakti dari segala penjuru jagat Jawa ini? Kang Munggani, aku tidak ingin kehilangan kamu. Waduh. Kenapa jadi cengeng semuanya ini? Apa aku harus ganti baju jadi perempuan? Aku merasa berkewajiban membangun keruntuhan kita. Aku ingin kita tidak disepelekan seperti sekarang ini. Aku ini anak seorang kuwu yang binasa waktu menjalankan tugasnya. Sekarang ini kita apa? Apa?
Mutiara Alas Purwo tidak ada. Cuma karangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak korbannya. Ibu suka dengan keadaan kita yang tidak punya kehormatan apa-apa ini, Bu. Lebih baik tanpa kehormatan pangkat. Kalau hanya meminta korban nyawa orang lain, Wonggani. Kita sudah tentram sekarang. Hasil dari sawah sudah lebih dari cukup untuk hidup kita. Aku tetap akan pergi, Bu. Iya. Kang Wonggani! Mawar Biru mau menyusul Wonggani, tapi Nibirah menarik tangan anaknya. Mawar Biru tertegun dan hanya bisa menatap sedih kepergian kakak tirinya. Jangan pergi, anakku. Oh, kalau Wonggani sudah tidak bisa diluluhkan niatnya, dia masih pantas. Dia anak lelaki yang akan membuat sejarah keturunannya. Oh, semoga saja dia berhasil. Aku was-was, Bu. Alas Purwo bukan tempat manusia beradab. Juga rawa-rawanya yang tidak kelihatan karena agak tersamar oleh pepohonan. Kakakmu pasti bisa mengatasi kesulitan. Dia sudah cukup kondang di Jenggala. Kita berdoa agar Wonggani bisa pulang dengan selamat. Jangan membodohi aku, Bu. Aku tahu Alas Purwo selalu minta korban. Dan kita merelakan Kang Wonggani untuk mencari sesuatu yang belum pasti. Apakah bukan berarti kita membunuhnya? Karena kita membiarkan Kakang Wonggani pergi ke Alas Purwo. Oh, Bu, izinkan aku menyusul Kakang Wonggani. Tidak! Kamu tidak boleh pergi, anakku. Wonggani pasti pulang. Iya, tapi kalau hanya pulang nama bagaimana? Ibu jangan berkeras lagi. Aku tidak ingin bertengkar dengan ibu. Kasihan Kang Wonggani, Bu. Mawar Biru, ibu tidak ingin kehilangan dirimu. Ibu tahu Wonggani mungkin hanya pulang namanya saja, tapi jangan ditambah lagi dengan dirimu. Apakah ibu harus kehilangan anaknya hanya karena ingin mengejar martabat dan kekuasaan? Tidak, cukup satu anak maju menjadi jago di kancah pertikaian Mutiara Alas Purwo. Oh, itu kita Jikunir datang bersama seorang gadis. Salam bahagia untukmu, Nibirah. Mawar Biru. Rupanya aku tadi mulai dengan langkah kaki kanan dulu. Sehingga pas bertemu. Yang bersamaku ini Kupu Merah, murid Ni Tandrang. Saudara seperguruan Ni Tembluk dulu. Salam sejahtera dari guruku Nibirah. Oh iya, silakan masuk. Mohon maklum, rumahku hanya gubuk jelek. Ya, walaupun gubuk jelek, tapi yang ada di dalamnya harta yang tidak ternilai harganya. Ki Taji Kunir dan Kupu Merah amat terkesan akan tata letak ruangan yang sederhana tapi sangat rapi. Mawar Biru menyediakan minuman, air teh wangi, dan makanan jenang ketan hitam. Silakan dicicipi, kita Jikunir. Kupu Merah, ayo. Iya. Waduh. Lah kok aku seperti masih merasa di Pakuwon ya. Wangi teh ini selalu kuingat. Kita Jikunir baru sekarang mau mampir. Apa dulu tidak ingat padaku? Atau karena aku sekarang sudah melarat dan tidak punya pamor? Oh, bukan begitu Nibirah. Aku juga repot membenahi hidupku setelah perang besar dulu. Lah junjunganku tidak ada lagi. Jadi aku bebas kemana saja sampai aku berkelana ke Madura dan ke Pasundan. Waduh, pasti menarik ya pengalaman kita Jikunir. Aku berkelana untuk melihat perkembangan jagat Jawa. Ya, sebagai usaha memajukan pengetahuan diri sendiri saja begitu. Oh ya, di mana Wonggani? Ya itu yang jadi pikiranku sekarang ini. Dia mengikuti orang-orang yang sedang heboh Mutiara Alas Purwo. Walah, sayang sekali. Mutiara Alas Purwo itu tidak ada. Itu cuma berita bohong saja kok. Kita Jikunir bagaimana toh? Kemarin menceritakan padaku. Sekarang disangkal sendiri. Mana yang benar? Kemarin aku juga baru mendengar. Lalu ketemu kamu begitu. Tapi setelah aku selidiki, cuma desas-desus saja. Dan setelah aku pelajari secara cermat, ya desas-desus itu disengaja disebarkan oleh mereka yang tidak menyukai Gusti Prabu Kertajaya begitu. Sayang sekali Wonggani telah pergi. Aku sudah mencegahnya.
Tapi Wonggani berkeras pergi tanpa pamitan dengan baik. Dia terus lari waktu ku cegah. Oh, aku khawatir dia menemui bahaya. Memang sangat berbahaya mendatangi Alas Purwo, walaupun Jaka Badak telah jadi kuwu di sana. Tidak usah cemas, Nibira. Wonggani cukup tangguh untuk menentang bahaya. Selain itu, kedatanganku kemari, aku ingin mengajak Nibira, Wonggani, dan Mawar Biru bersekutu begitu. Bersatu untuk membangun pedukuhan yang seharusnya bukan Pegat Suro menjadi kuwunya. Menggempur Pegat Suro? Tidak, Kitaji Kunir. Sudah cukup Romoku yang jadi korban. Loh. Tolakan tegas Mawar Biru tidak membuat Kitaji Kunir mundur. Bahkan mengatur dan melanjutkan rencananya agar Nibirah mau bergabung. Nibirah dan Mawar Biru. Wah, aku selalu merasa sedih bila mengingat segala perjuangan kita dulu. Kekuatan dan kemakmuran hancur lantaran Pegat Suro mempengaruhi banyak kalangan untuk menghancurkan Pakuwon. Kita semua hancur. Aku kehilangan segala sesuatu yang telah kuperjuangkan untuk turut andil membangun bangsa dan negara. Ya, segalanya sudah rusak, Kitaji Kunir. Apa dayaku sekarang ini? Lah apa daya kita? Ini yang harus kita selesaikan. Kita harus bergabung menyusun kekuatan, merebut Pakuwon. Siapa saja yang akan menjadi kekuatan kita? Aku hanya sendiri dan berdua anakku. Banyak Nibira. Nitandrang siap membantu. Juga dari kalangan penduduk yang tidak suka pada Pegat Suro. Salah satu di antaranya Ki Selo. Kitaji Kunir, aku belum bisa menyanggupinya. Aku harus berunding dulu dengan anakku Wonggani. Alah, gampang itu. Kalau kita punya tujuan sama, apa salahnya kita bersama-sama lagi? Iya, hal itu akan kupertimbangkan dulu. Kalau begitu baiklah, aku pamitan ya. Aku masih ada urusan di Keraton Kepatihan. Pamit ya Nibira, Mawar Biru. Iya, selamat jalan. Iya. Kupu Merah, hati-hati di perjalanan ya. Iya, aku akan berhati-hati. Kita bertemu lagi nanti. Bu, kenapa ibu tidak menolak saja ajakan Kitaji Kunir tadi? Pikir, untuk apa kita memerangi Pegat Suro? Oh, ibu tadi agak bingung anakku. Walau bagaimana, ibu masih sakit hati tersingkir dari Pakuwon. Kita tidak usah mengungkit-ungkit yang sudah lewat, Bu. Untuk apa lagi? Kita sudah tentram. Ketentraman yang dipaksakan anakku. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi harus nerima hidup kita apa adanya. Seperti seekor sapi saja. Ada baiknya, Bu. Kita tidak lagi membuat korban lain. Iya, betul. Tapi kita ini adalah korbannya. Kita korban, anakku. Korban adu kekuatan dan kekuasaan. Mawar Biru tertegun kala ibunya mempertegas sikap akan sesuatu pergolakan perjuangan. Perjuangan yang membuat pihak lain terhempas hancur dan pihak yang menang bermandikan cahaya kemilau dunia. Alas Purwo yang kini digemparkan adanya benda yang sangat berharga, tetap tidak bergeming keadaannya. Siapa saja yang datang, kalau tidak tahu jalan pasti akan binasa. Saat itu Wonggani yang juga sudah berada di dalam hutan kawasan Alas Purwo mulai berhati-hati untuk setiap langkahnya. Aku harus membuat tanda-tanda di batang pohon untuk aku keluar nanti. Ya, hutan ini seperti banyak menyimpan rahasia alam. Ya, aku akan melewati celah pohon itu. Aku yakin di situ tidak ada rawa-rawa. Di mana adanya mutiara Alas Purwo itu? Menurut Mbah Tawul, berada di dalam gua di bawah tanah. Berarti aku harus mencari gua itu dulu. Sebelah sana ada bukit kecil. Ya, aku harus ke sana. Bukit ini agak aneh. Tapi coba kulihat dari atas pohon.
memang ada gua tua. Kitaul benar. Tapi kenapa di sekelilingku seperti berubah? Dari mana aku datang tadi? Apa itu manusia kera alas purwo? Demit hutan ini pun aku tidak gentar. Pedangku harus siap kugunakan. Dia mendatangi aku. Aku sambut apa maunya. Iya. Hai, Kisana. Apa tujuanmu memasuki kawasan Alas Purwo? Kamu bisa berbahasa baik? Siapa kamu sebenarnya? Aku penduduk asli Alas Purwo. Namaku Wadas Budeng. Aku Wonggani. Tujuanku kemari mencari mutiara Alas Purwo. Kamu tahu? Mendengar pertanyaan Wonggani, Wadas Budeng tampak bingung. Wadas Budeng mengaruk-aruk sikutnya yang tidak apa-apanya. Kamu tahu di mana mutiara Alas Purwo? Katakan padaku, dan aku akan memberikanmu ini. Emas 2 keping. Wah, aku tidak tahu. Mutiara tidak ada di Alas Purwo ini. Kalau kapuk itu banyak. Wadas Budeng, jagat raya ini sudah digegerkan adanya benda mulia dari Nirwana berupa mutiara dan adanya di Alas Purwo ini. Masa kamu tidak tahu? Atau berpura-pura tidak tahu? Betul, Kisana. Aku tidak tahu. Untuk apa aku membohongi? Tidak ada untungnya. Kamu permainkan aku? Rasakan pedangku ini. Iya. Kisana, kembali saja. Mutiara Alas Purwo tidak ada. Selamat tinggal. Keparat. Manusia kera itu cepat sekali lenyap menghilang. Pedas alas. Aku harus ke gua itu. Ya, pasti ada di sana. Dan tadi itu si manusia kera sengaja ingin mengalihkan perhatianku. Aku harus masuk ke gua itu. Gua ini sudah banyak yang longsor. Aku harus tetap maju. Wah, itu. Oh, gampang. Aku akan turun dari sebelah sana. Aku terhimpit batu dan tidak bisa bergerak. Berat sekali. Aku akan mati di sini. Tapi tidak. Aku harus terus hidup dan mendapatkan mutiara Alas Purwo. Di mana pedangku? Terpental jauh. Aku harus bisa menggeser batu besar ini di atas punggungku ini. Tapi tidak ada peluang gerak sedikit pun. Wadas Budeng, bawa tali itu kemari, cepat, sebelum gua itu ambruk. Ayo cepat. Wadas Budeng yang diperintahkan mengikat batu besar bergerak cepat dan ringan. Semua gerakannya tidak menimbulkan suara. Sudah, Gusti. Ayo tarik. Cukup, Gusti. Aku sudah bisa mengangkat Purwo. Taruh di bawah dulu, Wadas Budeng. Korban itu masih tidak sadarkan diri. Ambilkan air minum itu di kudaku. Aku seperti mengenal korban ini. Di mana ya? Ini Gusti airnya. Diminumkan ya. Iya. Aku akan mengurut pusat urat di kakinya agar dia cepat sadarkan kembali. Bangun, pemuda gagah. Kamu sudah selamat dari reruntuhan gua itu. Siapa dirimu sebenarnya yang berani memasuki Alas Purwo ini? Sebelumnya aku berterima kasih telah diselamatkan. Tapi siapakah Kisana? Aku Wonggani. Wonggani, masa kamu lupa padaku? Tri Andiani. Waduh, matamu sudah rabun ya? Aku Pangling Andiani. Waduh, dandananmu kok jauh berubah sekarang. Kamu pakai baju serba semuanya hitam. Apa sedang berkabung? Oh, tidak. Kamu bisa nyasar. Blusak-blusuk di Alas Purwo ini. Kau cari apa? Kamu juga mencari apa di sini? Dan temanmu itu tadi sudah bertemu aku di sini.
Oh, Wadas Budeng. Dia yang memberitahu aku akan kedatanganmu. Dia yang memberitahu aku akan kedatanganmu. Wadas Budeng, Cantrik Kiwanoro. Hyang Batara Agung, aku kok dipertemukan dengan kerabat lama di hutan ini. Tugasmu apa di Alas Purwo ini? Aku wakilku Jaka Badak. Kenapa? Kamu heran? Iya, aku seperti baru membaca babat baru. Iya, Jaka Badak telah jadi kuwu di Alas Purwo ini. Waduh, berat Andiani. Aku mencari mutiara Alas Purwo. Niat Wonggani mencari mutiara Alas Purwo sangat mengkagetkan Tri Andiani. Mempelajari dari yang sudah pernah terjadi, memperebutkan benda berharga banyak jatuh korban. Sekarang kejadian itu akan melanda wilayah Alas Purwo yang menjadi tanggung jawabnya dan Jaka Badak. Wonggani, kamu percaya tentang adanya mutiara di Alas Purwo ini? Iya, aku percaya sekali. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Semua orang berlomba untuk mendapatkannya. Siapa cepat, dia dapat. Jangan butakan matamu hanya karena mendengar Wonggani. Aku yang jadi wakilku saja tidak tahu apa-apa tentang Alas Purwo ini. Selain hutan dan manusia liar yang belum terdidik. Tidak usah menutupi Andiani. Aku telah menemukan tanda-tandanya. Kitaul telah menceritakan tempatnya di sebuah gua. Dan gua itu bukan gua. Kamu tahu tidak? Itu bekas tempat tinggal Wadas Budeng dulu. Betul Kisana. Gua itu adalah rumahku dulu, tapi sudah kutinggalkan. Aku tidak berbohong. Tapi aku yakin mutiara Alas Purwo itu memang ada di sana. Aku sudah merasakan getarannya di batinku. Aku akan mencari di sekitar Alas Purwo ini. Wonggani, kamu akan sia-sia saja. Atau begini saja. Temui dulu Jaka Badak dan minta petunjuk padanya. Untuk apa? Aku tidak mengganggu wilayah Alas Purwo ini, toh. Aku minta izin padamu untuk melanjutkan niatku. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Malahan kamu bisa binasa. Masa kamu tidak ingat? Baru saja diselamatkan dari reruntuhan gua yang kamu masuki itu. Andiani, tolong maklumi keadaanku sekarang ini. Aku sudah tidak punya pamor lagi. Aku hanya bisa kembali berjaya dengan keajaiban saja. Tidak lagi dengan perjuangan yang melelahkan dan menghabiskan waktu. Kalau mutiara Alas Purwo kutemukan, aku akan terpilih menjadi raja, melebihi Gusti Prabu Kertajaya. Edan! Wonggani, aku peringatkan. Urungkan niatmu itu. Alas Purwo ini tidak ada apa-apanya. Jangan ngelindur kesiangan. Betul Kisana. Di Alas Purwo ini tidak ada apa-apa yang akan merubah seseorang menjadi raja. Aku ini sejak bayi berada di wilayah ini. Hutan Purwo ini. Wonggani termangu-mangu saja mendengar uraian Tri Andiani dan Wadas Budeng. Pikirannya menjadi kalut antara kekecewaan dan harapan yang masih menggebu-gebu untuk mendapatkan mutiara Alas Purwo. Nah, Wonggani, kusarankan kembali saja. Percayalah, yang akan kamu temui hanyalah kekecewaan. Tri Andiani, sekarang ini sudah tidak ada lagi pamor dalam keluargaku. Setelah bapakku mati, apa yang terjadi kamu juga tahu. Semua keluargaku dikucilkan di pedukuhan Waruwarno. Aku ingin membangun segala kehancuran yang ditinggalkan oleh bapakku. Aku mengerti. Kenapa tidak di Jenggala saja? Kamu bangun lagi hidupmu. Aku telah bertekad, Tri Andiani. Pusat kegiatan dan pergolakan kemajuan hidup yang punya pamor hanya di wilayah Panjalu Kediri ini. Itu salah, Wonggani. Menjadi kesatria sejati tidak hanya di Panjalu Kediri, tapi di mana saja. Zaman sudah diatur oleh manusia, Andiani. Menjadi kesatria tanpa pangkat, cuma jadi kesetan. Wonggani, kalau kamu tidak bisa lagi menghadapi kenyataan, bergabung saja dengan Jaka Badak. Aku senang sekali kalau kamu bisa menemukan semangatmu. Tidak, aku tetap akan melanjutkan pencarian mutiara Alas Purwo ini. Wonggani, urungkan niatmu itu. Percuma, Wonggani. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Jangan menghalangi tekadku, Andiani. Aku sudah berjanji pada Mawar Biru dan ibu tiriku untuk kembali membawa mutiara Alas Purwo. Aku kagum akan tekadmu. Apa yang bisa kubantu sekarang? Aku mencari gua di bawah tanah. Di wilayah manakah itu? Aku tidak tahu. Wadas Budeng, kamu tahu? Ada, Gusti. Gua di bawah tanah ada di pedalaman. Pasnya di dekat sumber air panas.
Di sana ada kali kecil, ikuti saja ke arah matahari pagi. Ya, kalau dari sini bisa lurus. Tapi di sana dihuni binatang-binatang buas. Terima kasih, Wadas Budeng. Aku sudah biasa menolong diri sendiri dari segala kesulitan. Kalau tidak bisa, aku sudah siap untuk mati. Aku berpasrah diri pada Hyang Widi dalam perjuanganku ini. Aku pamit, Andiani. Ya. Apa pendapatmu tentang Mutiara Alas Purwo? Apa betul ada atau hanya orang bermimpi kesiangan? Aku tidak percaya, Gusti. Apa ada Mutiara Alas Purwo? Wah, kedengarannya muluk sekali. Bri Andiani merenungkan tekad Wonggani antara percaya dan tidak. Baru kali ini wilayah Alas Purwo dibicarakan di mana-mana. Segalanya menjadi tersamar. Wadas Budeng, aku juga tertarik untuk membuktikan ada atau tidaknya Mutiara Alas Purwo. Waduh. Gusti bagaimana tuh? Tadi Gusti berusaha mencegah Wonggani. Sekarang Gusti malah mau ikut mencari benda itu. Wadas Budeng, daripada benda itu jatuh ke tangan orang lain dan dipergunakan untuk kejahatan, maka kerajaan akan terancam kehancuran. Gusti Andiani, aku ini wong bodoh. Aku tidak tahu skala dunia luar. Aku cuma tahu wilayah Alas Purwo ini. Oh, aku menyukai kejujuranmu, Wadas Budeng. Benda berharga itu kalau memang ada, dapat dipergunakan membangun kerajaan baru. Aduh, Gusti sudah ketularan Wonggani. Jangan ikuti jejak Wonggani yang sudah kerasukan demit itu. Dia waras. Uraian pikiran dan kata-katanya tidak ngawur. Menurut kata Guru Kiwanoro, segala sesuatu yang hebat di dunia ini adalah bencana. Bencana besar, Gusti. Apalagi Mutiara Alas Purwo yang digandrungi Wonggani. Wah, teramat berbahaya. Sebentar lagi Alas Purwo ini menjadi kancah pertempuran dari kalangan persilatan dari segala penjuru. Ini bencana, Gusti. Pantas Nitanrang sudah bercokol di pedalaman Alas Purwo. Rupanya dia juga mengincar mutiara itu. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Betul, Gusti. Wilayah ini akan menjadi rusak oleh pencarian-pencarian yang tidak bertanggung jawab. Aku bisa membayangkan wilayah Alas Purwo ini akan mengalami kerusakan berat. Pohon-pohon ditebangi, tanah digali di mana-mana, sumber air akan kotor. Wah, mengerikan sekali, Gusti. Gusti, aku mendengar derap kuda berlari di kejauhan. Ada tamu lagi. Wilayah Alas Purwo ini akan benar-benar jadi ajang perebutan. Kita harus segera membuat pengamanan bagi pendatang. Cegat setiap orang yang memasuki wilayah Alas Purwo. Siapa saja yang ingin mencari mutiara harus mencatatkan diri di Pakuwon Alas Purwo. Apa ada yang mau, Gusti? Wilayah ini masih dianggap tidak bertuan. Laskar harus segera dipersiapkan. Wilayah kita harus diselamatkan. Kita kembali dulu menemui Jaka Badak dan Dewi Astini. Hup! Hia, hia, hia! Bri Andiani dan Wadas Budeng segera memacu kudanya untuk menemui Jaka Badak dan Dewi Astini. Satwa hutan yang sedang ayam menjadi kaget, lalu berlarian untuk menyelamatkan diri, lari berpencar ke segala arah. Pakuwon Alas Purwo yang didirikan selama beberapa bulan telah lama berdiri megah. Walau sudah 7 tahun lamanya, masih kelihatan baru dan cerah. Taman bunga yang dirancang sangat serasi di pelataran pendopo. Keliling Pakuwon dibangun tembok tinggi dengan pintu masuk dilengkapi gapura. Saat itu Jaka Badak dan Ki Pinongguo berdiri memperhatikan segala keadaan lingkungan. Di alun-alun burung-burung kutilang dan perkutut mencari bakat. Paruh mereka yang kecil bergerak cepat mematuhi apa-apa yang bisa dijadikan pengisi perut dan kekuatan hidup. Pakuwon Alas Purwo ini, setelah tanaman semua tumbuh subur,
Terasa sejuk udara di sini, Ki Gunohuwo. Iya, betul itu, Gir. Tidak sia-sia pembangunan Alas Purwo ini. Dewi Astini kuakui sangat cermat merencanakannya. Bisa diperkirakan ya, Gir. Alas Purwo ini yang mempunyai pakuwon paling bagus dan bersih. Belum tentu, Ki. Wilayah lain mungkin ada yang lebih bagus bangunan pakuwonannya. Aku sudah amat puas dengan yang di sini saja. Alas Purwo yang dulu ditakuti sebagai tempat angker, sekarang telah berubah menjadi pedukuhan. Iya, betul Anggir Jakabadak. Betul. Tapi aku masih belum merasakan sesuatu yang sempurna di sini, Gir. Masih ada yang kurang begitu. Aku rasa sudah cukup, Ki. Semua tanaman sudah tumbuh dan alun-alun rerumputannya sudah bisa untuk ngangon kuda-kuda di sana. Apalagi yang masih belum ada? Aku membayangkan, Yanggir. Seandainya di pelataran itu ada anak-anak kecil yang bermain, mengejar kupu-kupu di taman itu. Sorak anak-anak yang sering kudengar teramat menggugah hati dan ketentraman. Ini maaf, Lunggir, maaf. Kapan Dewi Astini mempunyai putra? Biarlah ku abdikan diriku ini pada anaknya nanti, Gir. Kalau soal itu, aku tidak tahu, Ki. Yang Widi belum mengabulkan memberiku anak. Aku juga merasakan kesepian itu, Ki. Aku dan istriku telah berusaha. Anggir Jakabadak, apakah sudah dicarikan obat? Atau diurut di ali perut, di daha, atau di manalah? Gitu. Sudah tidak kurang-kurang mencari obat. Hasilnya tetap tidak ada, Ki. Dewi Astini perutnya tetap kosong. Itu jugalah yang membuatnya jadi murung. Iya. Aku pernah dengar memakan daging terwelu bisa membantu gampang untuk memperoleh anak, Gir. Yang gendut cuma perut Ki Gunohuwo. Kebanyakan daging sate terwelu. Ki. Iya. Semuanya aku pasrahkan pada Hyang Widi. Walaupun aku terus berusaha. Jakabadak menjadi termenung sambil terus duduk di lantai pendopo yang beralaskan tiga. Pandangannya menatap langit lepas. Tampak juga wajahnya mencerminkan keresahan. Ki Gunohuwo berusaha untuk menghibur, namun Jakabadak hanya tertawa sumbang terus. Anggir Jakabadak. Iya. Bagaimana kalau mengambil seorang selir saja untuk mendapatkan keturunan, Gir? Aku tidak ingin menyakiti istriku. Aku pernah bersumpah tidak akan ada wanita lain dalam perkawinanku. Aku tidak bisa melanggar Ki Gunohuwo. Wah. Ya, serba susah kalau begitu, Yanggir. Aku tidak menganjurkan tadi. Hanya satu pandangan lain saja, Ger. Tidak apa-apa. Kukira Ger Jakabadak sependapat denganku gitu. Tapi teramat berat untuk melaksanakan niat itu, Ki. Siapa lelaki di atas dunia ini yang tidak tertarik pada wanita lain, walau terikat saling mencintai? Jarang sekali. Bahkan mungkin dapat dihitung dengan jari. Iya, Ger. Hal itu juga yang menjadikan kesulitanku untuk mempunyai istri. Masa mudaku, aku gampang sekali terpikat pada wanita-wanita di mana saja. Kalau aku punya istri, aku tidak bisa menjaga kesetiaan pada istriku. Maka aku putuskan untuk tidak punya istri. Sampai umurku sekarang ini sudah 65 tahun, Gir. Tapi Ki Gunohuwo itu awet muda loh. Seperti masih berumur 50 tahun. Ki, obatnya itu apa, Ki? Ger Jakabadak. Apa obat awet muda? Wah. Aku tidak memakai obat awet muda, Ger. Aku hidup ini tidak terlalu ngongso. Apa adanya saja. Dan ku terima dengan rasa gembira, Ger. Kegembiraan dan ikhlas dapat mengurangi penyakit yang disebabkan pikiran. Mungkin itu, Ger, sebabnya. Iya, Ki. Aku pun berusaha untuk tetap hidup sederhana. Tidak terlalu banyak makan, supaya perut tidak gendut. Buncit seperti perempuan hamil.
Tapi kalau melihat perut para adipati kerajaan ya, Gir. Iya. Rata-rata berperut gendut untuk menunjukkan kejayaan dan gaya bangsawannya. Hanya orang bodoh yang melihat orang hebat pada perut gendut lelaki. Oh. Itu kan cari penyakit sendiri. Bagaimana kalau ada peperangan? Iya. Pasti repot untuk menyelamatkan perutnya dulu. Lah itu, Gusti Andiani sudah kembali. Wah, kemana Wadas Budeng yang mengawalnya ya? Mungkin ketinggalan di hutan Alas Purwo, Ki. Tri Andiani setelah menambatkan kudanya, langsung mendatangi Jaka Badak dan Ki Gunungguo di pendopo. Peluh di dahinya diseka dengan selendang pengikat pinggang. Wajah Tri Andiani kelihatan tegang. Gawat Jaka Badak. Bencana segera melanda pedukuhan ini. Pedukuhan Alas Purwo ini terancam hancur kalau kita tidak segera bertindak. Loh. Ada apa? Bahaya apa? Ceritamu tidak jelas, Andiani. Ada apa yang terjadi setelah kamu berkeliling dengan Wadas Budeng? Maaf. Aku agak ngaco omongan. Maklum Ki Gunungguo. Aku minta tolong. Aku ingin minum degan ijo yang di belakang rumah ya. Oh, iya Gusti Andiani. Aku akan carikan yang mudah. Nah, coba ceritakan apa yang telah kamu temui dan kamu bilang bencana itu. Aku kemarin telah menyelamatkan Wonggani dari runtuhan gua di hutan Alas Purwo. Wonggani? Iya. Anak Kakang Larang Jati. Iya, aku ingat. Kenapa dia bisa berada di gua dan apa yang dicarinya? Apa dia sedang berburu? Iya, menurut pengakuannya, Wonggani mencari mutiara Alas Purwo. Mutiara Alas Purwo? Wah, ada-ada saja. Aku sudah menjelaskan padanya. Tidak ada mutiara di Alas Purwo ini. Lebih edan lagi, siapa yang menemukan mutiara Alas Purwo akan menjadi raja di tanah Jawa ini. Wah. Sudah edan manusia itu. Selanjutnya, menurut cerita Wonggani Jaka Badak, di wilayah luar Alas Purwo ini sudah geger dan semua orang sedang berlomba untuk mendapatkannya. Nah, bisa diperkirakan Alas Purwo bakalan rame kedatangan jago-jago persilatan. Ya, semuanya akan datang dari segala pelosok. Siapa yang tidak ingin jadi raja? Berbahaya, sangat berbahaya untuk ketentraman pedukuhan kita, Andiani. Kita harus cepat bertindak untuk mengamankan seluruh wilayah Alas Purwo ini. Iya, aku pun sudah berpikir begitu. Wadas Budeng telah kuperintahkan untuk mengerahkan laskar manusia liar Alas Purwo yang sudah terlatih untuk bertempur. Laskar manusia pohon juga dipersiapkan dan langsung menyebar ke 4 wilayah. Ki Wanoro dan Ki Sonowori kemana? Keduanya belum kembali. Mungkin besok. Aku baru saja omong-omong dengan Ki Gunungguo akan ketentraman di Pakuwon ini. Juga seorang anak yang belum ada dari perkawinanku dengan Dewi Astini. Sudah keburu ada pergolakan. Aku ini apa memang tidak boleh ayem atau bagaimana? Jaka Badak berjalan-jalan di pendopo sambil memikirkan jalan keluar penyelesaian kemelut yang akan segera meledak di wilayahnya. Alas Purwo segera akan jadi ajang pertempuran memperebutkan mutiara. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang merusak wilayah ini. Tidak satupun pohon yang tumbang oleh perbuatan orang luar yang mencari mutiara itu. Aku malah sudah menjelaskan pada Wonggani. Apa sikapnya? Dia akan tetap mencari sampai ketemu. Itu baru 1 orang. Bagaimana kalau sampai puluhan orang? Iya, mereka bisa membentuk kelompok yang berarti juga menjadi kekuatan yang tangguh dan tidak gampang dibubarkan. Diusir dari kawasan Alas Purwo ini. Aku harus turun menghalau mereka. Soal anak gampang nanti. Kita bisa rundingkan dengan Dewi Astini bojomu itu. Kamu itu senopati tempur di medan laga. Bukannya hanya di tempat tidur terus. Mau jadi senopati kasur apa? Hati-hati. Ini degan hijaunya. Wah, pasti seger. Dan menguatkan badan lagi. Terima kasih, Ki. Betul-betul nikmat sekali. Jadi keputusanmu bagaimana, Jaka Badak? Mengamankan saja atau sekalian menggempur? Mengamankan saja. Tapi kalau yang diperingatkan tidak bisa, gempur sampai tuntas. Loh. Ini ada apa, Tonggir? Kok main gempur-gempur saja? Ki Gunungguo ketinggalan.
di luar wilayah Alas Purwo ini digegerkan adanya mutiara Alas Purwo yang teramat berharga, Ki. Siapa yang bisa menemukan akan menjadi raja. Hebat toh. Ini jelas pengacauan saja, Gusti Andiani. Ada yang tidak suka melihat kemajuan wilayah Alas Purwo yang tentrem ayem. Ini persaingan ini. Sama seperti waktu pernah terjadi desas-desus keris pusaka naga 5. Siapa yang menemukan akan jadi raja. Apa yang terjadi? Pedukuhan Sawo Gantet menjadi ajang pertempuran. Dan kunya tewas. Wah. Ini kejahatan licik ini, Ger. Kita harus segera bersiaga, Ger. Iya, Ki. Aku sudah menyusun pengamanan. Ki Gunoguwo di wilayah timur, Ki Wanoro di utara, Ki Sonoweri di sebelah selatan, dan Tri Andiani di bagian barat. Iya, tutup semua jalan utama yang menuju atau memasuki wilayah pedukuhan Alas Purwo ini. Lah, kalau mereka itu hanya di hutan-hutan saja, bagaimana, Ger? Apakah juga diusir pergi? Iya. Siapa saja yang memasuki atau melewati perbatasan Alas Purwo harus mendapat izin dan pengawasan agar tidak merusak lingkungan hutan. Kita segera bersiap. Aku akan beritahu istriku Dewi Astini akan bencana di Alas Purwo ini. Tri Andiani tersenyum melihat Jaka Badak masuk ke dalam ruang utama Pakuan, lalu masuk ke dalam kamar depan pintu yang terbuka sedikit. Jaka Badak masih tetap seperti dulu, seorang yang tanggap dan bertanggung jawab akan tugasnya. Ki Gunoguwo. Iya. Aku memerlukan banyak panah dan gendewa yang kuat, terutama yang bisa dipergunakan memanah jarak jauh dan tepat. Oh, ada, Gusti, ada. Aku menyimpan gandewa yang terbuat dari besi baja yang lentur, Ger. Buatan pandai besi Ki Sempor. Aku ambilkan ya. Wilayah Alas Purwo ini sudah tentram. Ada saja yang mengacau. Siapa ya yang mula-mula menyebarkan desas-desus itu? Apa Pegat Suro? Atau orang-orang Jenggala? Atau kita Jekunir? Oh ya, bisa juga Nitandrang. Nitandrang pernah dipecundangi Jaka Badak dan Dewi Astini. Bisa jadi Nitandrang dendam lalu menyebarkan desas-desus itu untuk mengacau. Aku akan hadapi segala bahaya demi baktiku pada Jaka Badak. Walau aku harus binasa, ya, Gusti Prabu Kertajaya telah berpesan, hidup matiku hanya untuk Jaka Badak. Ini Gusti Andiani, gandewa Ki Sempor ini selalu kupergunakan untuk berburu babi hutan. Wah, daya lesatnya sangat kuat. Kalau hanya badan orang, wah, pasti ambrol tembus. Dicoba saja, ya Gusti ya. Iya. Ini anak panahnya. Iya Ki. Wah, ini gendewa bagus. Antep. Coba aku uji kehebatannya. Nah, itu ada burung kuntul di alun-alun. Aku akan memanahnya dari pendopo ini. Wah, tidak kena. Apa aku tidak bisa mempergunakannya ya, Ki? Itu sudah bagus, Gusti. Anak panah itu hanya berjarak 2 jengkal dari sasaran yang amat jauh. Nah, coba itu saja. Itu. Panah kates di dekat tembok sana itu, ya? Iya. Jaraknya juga cukupan kalau untuk sasaran kecil. Ya, ini ya panah yang kedua. Hup. Wah, hebat Gusti. Wah, tepat sekali Gusti Andiani memanah pohon kates pada dekat pangkalnya. Katesnya rontok semua, Gusti. Aku tahu mempergunakan gendewa ini, Ki. Tarikan harus penuh dan bidikan mengikuti lurus anak panah. Loh. Kenapa tertawa, Gusti? Ada apa dengan gendewa itu? Kalau ini panahnya asmara, bagaimana ya, Ki? Apakah cara untuk membidiknya sama dengan mengikuti lurusnya anak panah ini? Wah, iya Gusti, iya. Membidiknya sambil tersenyum manis dan jangan sekali-kali cemberut.
Untuk memperlancar menggunakan gendewa wajah, Tri Andiani terus melatih tangannya, sedangkan pohon kates yang putung daunnya dan tinggal batangnya telah dipenuhi anak panah yang menancap. Waduh. Rusak semua pohon katesku itu. Bakalan repot aku menanam lagi. Latihan panah kok ya dengan pohon kates untuk sasaran. Memangnya harus Ki Gunoguwo yang berdiri di sana untuk sasarannya? Ini gendewa hebat. Mau coba? Ayo kalau berani. Kamu berdiri di pelataran dekat tembok dan kupanah. Berani? Waduh. Jangan main-main, Gusti. Gendewa itu sudah banyak meminta nyawa lawan-lawanku. Jangan dipergunakan untuk main-main. Iya, aku ladeni tantanganmu, Andiani. Pergunakan panahmu dengan baik. Aku akan coba kemampuanku. Angger, jangan Angger Jaka Badak. Gendewa itu ampuh. Buatan Pandai Besi Kesempor. Yang juga seorang pertama itu, Ger. Daya terjangnya sangat kuat. Jangan, Ger, jangan. Ki, aku akan melatih keterampilanku. Aku sudah lama terlalu enak-enakan makan, tidur, dan hanya bertempur dengan bojoku. Rusuh. Ayo cepat ke sana. Itu, di dekat pohon sawo. Wah, kalau itu terlalu jauh. Di situ saja, dekat pohon jeruk agak dekatan. Awas, jangan salah membidik. Pergunakan anak panah yang lurus. Aku gunakan anak panah bengkok sedikit ini. Awas! Ketika anak panah dilepaskan, Ki Gunoguwo memejamkan kedua matanya. Dia tidak berani melihat sesuatu yang bakalan terjadi oleh gendewa miliknya. Gendewa wajah yang teramat ampuh kalau hanya untuk membinasakan satu atau dua orang. Sementara anak panah yang dilepaskan Sri Andiani melesat dengan sasaran jantung, leher dan perut Jaka Badak. Jaka Badak mengerahkan kemampuannya menghadapi segala senjata. Saudara pendengar, apakah Jaka Badak masih tetap mampu mempergunakan Aji Karang Badak Tunggal yang membuat dirinya kebal setelah perkawinannya dengan Dewi Astini? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari, serial Jaka Badak dalam episode Mutiara Alas Purwo ini. Sampai jumpa.